Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel Papi Abi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kita mulai ya teman-teman. Ada banyak informasi yang bisa didapat ketika kita membaca suatu paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok dari suatu paragraf. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat paragraf. Oh ya teman-teman, ada banyak nama lain loh dari ide pokok, antara lain ada pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu paragraf, kita harus membaca paragraf dengan seksama secara keseluruhan. Lalu menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat itu apa sih? Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Ada dua teknik dalam membaca cepat, yaitu teknik skimming dan teknik scanning. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari, misalnya ide pokok, kesimpulan, kesan tentang bahasanya, dan tujuan penulisan. Lalu teknik scanning. Teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembacaan secara cepat dan merata. Kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan untuk selanjutnya informasi tersebut diangkat. Misalnya, membaca acara televisi, kamus, buku telepon, atau mencari informasi dalam sebuah buku. Langkah kedua dalam menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama dari paragraf tersebut. Dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jika sudah menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut, barulah ide pokok dari paragraf tersebut dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok suatu paragraf, teman-teman akan lebih mudah untuk mengetahui inti masalah utama yang disampaikan penulis melalui paragraf yang ditulisnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang ide pokok. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks atau paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Selain kalimat utama, dalam paragraf juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dalam suatu paragraf, kalimat penjelas dapat berisi informasi, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Oleh sebab itu,
Kalimat penjelas ini juga sering disebut sebagai kalimat pendukung. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah paham? Oke, sekarang kita coba menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada paragraf ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca kalimat satu demi satu secara seksama. Kita baca ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut, kita perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Sedangkan untuk kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalimat-kalimat tersebut berisi informasi tambahan yang menjelaskan bahwa gurita merupakan hewan yang cerdik dan pintar. Nah, apa kalian sudah paham? Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Nantikan video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.